Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bocah Hitanan. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk saat ini di 2020, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Mobile TKU. Di mana Mobile TKU itu kita bisa melihat saldo kita bisa melihat pembayaran terakhir kita dan perincian-perincian kita termasuk BPJS Ketenagakerjaannya ataupun BPJS pensiun dan jaminan hari tua kita. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk saat ini teman-teman bisa mendapatkan antrian online di linknya, ataupun teman-teman bisa menggunakan aplikasi BPJS TKU untuk pengeklaiman ataupun pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan kita. Jadi nanti kita isi data-data yang diinginkan ataupun yang sesuai permintaan di aplikasi mobile BPJS TKU tersebut. Setelah teman-teman isi semua, baru nanti teman-teman akan mendapatkan email tanggal berapa teman-teman bisa hadir ataupun teman-teman dapat undangan untuk pemberian berkas ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, ataupun teman-teman langsung antrian online untuk mendapatkan antrian pencairan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman janganlah menggunakan jalur. Kalaupun teman-teman menggunakan jalur itu ya terserah teman-teman, karena kemungkinan teman-teman gak ada waktu atau gimana, itu mah terserah teman-teman, tapi saran saya janganlah. Dan teman-teman jangan juga frustasi. Jadi ada beberapa teman dari kita, ketika dia itu paklarinya hilang ataupun kartu BPJS Ketenagakerjaannya hilang, jangan teman-teman panik ataupun frustasi ataupun menyerah. Kenapa? Karena jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu ya milik kita, dana itu adalah dana kita. Akan tetapi kita harus menggunakan prosedural. Jadi tidak serta-merta walaupun itu uang ataupun dana kita, tapi kita cairkan begitu saja tanpa harus menggunakan syarat. Itu kan uang saya, itu kan milik saya, itu kan jangan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan prosedural. Misalkan kartu BPJS Ketenagakerjaan teman-teman hilang, teman-teman itu bisa cetak lagi di aplikasi BPJS TKU. Akan tetapi jika teman-teman belum pernah registrasi, jadi teman-teman minta lagi kartunya ke pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan cara meminta ataupun membuat surat kehilangan di kepolisian, bisa di Kapolsek. Jadi setelah itu surat keterangan kehilangan itu kita bawa ke BPJS Ketenagakerjaan untuk pencetakan. Nanti pun kalaupun ada kekurangan persyaratan dari BPJS Ketenagakerjaan, pasti teman-teman akan dijelaskan, misalkan minta paklaring ataupun minta legalisir dari Disnaker ataupun dari PT tempat teman-teman bekerja. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun paklaring teman-teman hilang, tapi perusahaannya sudah tutup, bagaimana? Itu juga bisa teman-teman. Teman-teman tinggal minta legalisir di Dinas Ketenagakerjaan. Karena walaupun perusahaan kita ya tempat kita bekerja sudah tutup, dulu kan pernah juga terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman tinggal membawa berkas bukti ataupun keterangan bahwa pernah bekerja di situ dan minta legalisir ke Dinas Ketenagakerjaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menyerah, karena itu uang teman-teman dan itu adalah dana teman-teman. Teman-teman mencairkan harus menggunakan prosedural, ingat itu. Jadi teman-teman nggak serta-merta itu uang saya, terus marah-marah di tempat BPJS Ketenagakerjaan ataupun
marah-marah di tempat pencairan di bank ataupun di BPJS Ketenagakerjaan. Ya nggak bisa teman-teman, karena prosedural teman-teman itu nggak dijalankan, rule-nya tidak berjalan gitu. Uang teman-teman, tapi teman-teman kan nggak ada syaratnya, misalkan BPJS-nya kan hilang kartunya. Nah, mencairinya gimana? Walaupun teman-teman uang teman-teman dan teman-teman terdaftar juga, pembuktiannya bahwa teman-teman terdaftar apa? Jadi teman-teman harus mencetak lagi ya kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Yang paklarinya hilang, ya teman-teman cetak lagi paklarinya, minta legalisir di pihak dinas ketenagakerjaan di tempat teman-teman bekerja. Yang di wilayah itu ada pasti dinas ketenagakerjaannya, teman-teman minta legalisir dan nanti cairkan. Jadi teman-teman ataupun teman-teman yang sedang mencari solusi bagaimana caranya mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi paklarinya hilang ataupun kartunya hilang. Jadi seperti itu teman-teman. Karena kemarin saya tuh ketika teman saya ada yang kartunya paklarinya itu tidak sesuai. Jadi paklari untuk pencarian BPJS tidak sesuai dan tanggal lahirnya salah. Nah, tapi teman saya itu sudah habis kontrak. Jadi teman saya nggak bisa mencairkan dan tidak diterima sama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dan kartu yang aktual itu berbeda. Jadi dikhawatirkan ini kan bukan si pemiliknya, atau dana ini bukan dana pemilik yang punya kartu tersebut karena data tidak sesuai. Nah, akhirnya teman saya itu telepon saya, setelah telepon saya minta bantu untuk pembuatan paklaring ulang ke perusahaan karena saya masih bekerja. Jadi saya mintakan ke pihak HRD, setelah saya mintakan dikasih paklaring ulang dan kertas dari BPJS itu yang menyatakan kesalahan pencetakan itu kan dari kertas dari BPJS ada. Jadi tinggal tanda tangan dan legalisir dari pihak HRD saja. Jadi saya minta ke HRD pembuatan BPJS pembuatan paklaring baru yang kesalahan tersebut dan tinggal stempel dan tanda tangan di kertas dari BPJS. Setelah itu saya kirim balik ke teman saya dan alhamdulillah setelah itu selesai dan sekarang lagi proses pencairan. Kemungkinan itu pencairan 2 hari karena kemarin pernah saya mengantar istri saya itu mencairkan itu proses hanya 2 hari. Jadi pas datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan itu hari Kamis, Jumat, Sabtu itu cair, kalau salah hari Sabtu ya cair, hanya 2 hari kerja. Dan waktu itu saya dan istri saya tidak menggunakan antrian online. Kalau yang di Cikarang sini, yang di Bekasi Kabupaten itu menggunakan antrian online, tapi saya yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang ada di depan Pemda, yang di ruko tersebut. Jadi di situ datang langsung dapat antrian. Setelah dapat antrian langsung masuk menyerahkan berkas, dicek makanya datanya sesuai data enggak, tanya sama pihak BPJS nya. Setelah sesuai sama baru data diterima, sebagian data dibalikkan dan proses pencairan. Jadi kita langsung pulang, 2 hari masuk ke rekening kita. Jadi persyaratannya kemarin itu kalau nggak salah yang pertama kartu BPJS Ketenagakerjaannya, yang kedua KTP, kartu tanda penduduk, yang ketiga kartu keluarga, dan yang keempat surat keterangan kerja paklaring. Lalu teman-teman yang kelima buku tabungan. Jadi nanti akan masuk ke buku tabungan tersebut. Tapi ingat, buku tabungan itu adalah buku tabungan atas nama si pemilik BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Jadi sama. Jadi jangan namanya A, buku tabungannya B, enggak bisa. Usahakan teman-teman buat dulu buku tabungan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman ini
bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang ingin mencairkan kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, tapi teman-teman tetap semangat, walaupun data teman-teman ada yang kurang ataupun ada yang salah, itu tetap minta ataupun kita bertanya ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, misalkan salahnya di mana dan salahnya apa dan cara penyelesaiannya seperti apa. Pasti nanti akan teman-teman akan diarahkan. Misalkan kayak tadi, saya pakalarinya hilang, pasti akan diarahkan kemana, walaupun perusahaannya tutup. Jadi seperti itu teman-teman jangan malu untuk bertanya, karena ketika kita tidak tahu, kita juga harus bertanya. Kalau teman-teman tidak bertanya, pasti teman-teman tidak akan tahu, seperti itu. Jadi misalkan ketika kita mencairkan, tetapi ada keluar ataupun ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakanlah ke pihak terkait. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di channel Percaya Tenang.